Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita akan merekomendasikan saya akan merekomendasikan beberapa HT UHF. Jadi ini HT UHF yang ada di pasaran yang udah saya coba dan cukup bagus ya. Dan ini nanti akan saya tampilkan buat Anda semua, rekomendasi dari saya. Jadi bukan berarti kalau yang tidak ada di sini tidak bagus ya. Semua pasti bagus, tapi ini adalah rekomendasi dari saya ya. Nanti Anda bisa silakan coba sendiri ya. Apakah benar apa enggak nanti bisa dites ya. Oke teman-teman, banyak sekali HT-HT UHF ya yang ada di pasaran, yang mungkin ada yang kecil, ada yang besar. Itu bervariasi teman-teman ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, kalau kita menggunakan HT ya mungkin harus punya dua alternatif. Yang pertama, apakah kita akan memprogram sendiri atau kita sudah membeli HT itu dengan sepasang sehingga kita tidak perlu lagi memprogramnya, seperti itu teman-teman ya. Dan tentunya kalau yang ingin Anda program, tentunya harus softwarenya yang gampang kita dapat ya. Kalau misalnya tidak ya kita harus minimal beli 2 atau 3, karena ini HT-nya nggak ada yang mahal ya, kecuali yang besar-besar ya. Kalau yang kecil-kecil nggak ada yang mahal, jadi bisa beli 2 atau 3 sehingga Anda bisa minta softwarenya ke penjualnya ya. Jadi minta software ke penjualnya bahwa Anda pingin program radionya, karena ada 3 atau 4 kan otomatis harus Anda bikin frekuensi tersendiri seperti itu ya. Tapi kalau 1 atau 2 lah minimal itu ya, bisa saja Anda rubah, bisa saja tidak ya, seperti itu teman-teman. Oke, sebelum kita melangkah selanjutnya, saya seruput dulu kopinya seperti biasa, kopi hitam ya. Bismillah. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya. Langsung kita bahas satu-satu dari dekat. Ada sekitar apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 HT UHF rekomendasi saya. Dan nanti bisa dicari yang sama aja teman-teman ya. Bisa dicari yang sama, maksudnya ini kan mereknya mungkin berbeda-beda, tapi bentuknya sama. Jadi tinggal Anda cari saja. Kalau misalnya di luar ini bisa Anda cek ya di tempat yang lain, merek yang lain. Tapi yang jelas yang ada di sini nanti saya akan tampilkan di link deskripsi, di deskripsi untuk link pembeliannya teman-teman ya, sehingga Anda tidak sulit lagi untuk mencari HT-HT yang ada di sini. Oke, langsung aja saya memberikan rekomendasi kepada Anda dari dekat apa saja yang menjadi keunggulan HT-nya dan kenapa saya merekomendasikan HT itu menjadi nomor sekian. Oke, lanjut, keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia rekomendasi saya yang pertama. Yang urutan pertama ada jatuh pada merek Sierda. Di sini tipenya TC368 ya. TC368 kita bisa buka di sini ya. Tipenya TC368. Oh, nggak ada di sini tulisannya, tapi ada itu TC368. Power 10 watt teman-teman ya, 10 watt. Dan kalau kita lihat pinnya ini banyak banget ya. Ini nggak main-main ya teman-teman. Di sini baterainya 2800 mAh 7,4 volt, meskipun 2800 tapi besar teman-teman ya. Di sini juga udah Type C ya, sehingga memudahkan kita untuk menggunakannya, mengecas. Dan ini pendinginnya cukup besar teman-teman, tebal, dan build quality-nya sempurna ya teman-teman ya. Dan ini teksturnya kulit jeruk sehingga nggak licin. PTT-nya juga udah plastik. Dan yang paling utama adalah dia punya penunjuk channelnya, baterai ya, dan di sini ada powernya juga. Low power atau mungkin high power bisa dilihat di sini. Kemudian juga ada noise reduction-nya ya, ada NR-nya teman-teman. Kemudian ada penunjuk channelnya berapa sekarang, itu ada channel
Nah, ini kalau yang ini berarti ada sinyal masuk ya. Oke, kemudian ya ini baterainya masih full teman-teman. Kemudian powernya 10 watt teman-teman ya. Makanya saya rekomendasikan ini karena powernya 10 watt. Sehingga oh ini volume ya. Ini di sini volume teman-teman. Ini volume. Sementara untuk channelnya ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia tidak ada low, berarti dia powernya high ya. Jadi kalau low di situ ya low power teman-teman ya. Nah, seperti itu. Itu dia teman-teman ya. Nah, ini cukup ya teman-teman ya. Kuat banget, dan kalau kena hujan juga saya kira nggak masalah ya dengan ini karena rapat sekali. Ini Cierda TC368. Oke, kita tinggalkan. Kemudian yang urutan kedua itu jatuh pada Cierda lagi teman-teman. Ya, ini dia Cierda lagi. Ya, ini dia CD108D ya. Powernya juga 10 watt, hampir mendekati dan sampai 10 watt ya teman-teman. Nah, kenapa dia nomor 2? Karena dia nggak ada Type C nya teman-teman ya. Dia harus pakai chargernya. Dan dia juga sudah ada penunjuk di sini LED-nya, baterainya, apanya semua ada di sini. Dan dia ada lampu senter teman-teman ya. Jadi lampu senter kalau kita tekan lama, nah dia hidup. Nah, seperti itu. Jadi ada keunggulan tersendiri, dia ada lampu senternya untuk Cierda CD108 ya. Ini juga suaranya enak dan PTT-nya juga ada plastik. Ya kekurangannya cuman dia belum Type C aja teman-teman. Tapi baterainya juga sudah mumpuni ya. Baterainya juga sudah mumpuni di sini 2500. Meskipun 2500 fisiknya besar teman-teman ya. Kalau di HTT lain ini udah 3000-an lebih ya, tapi di sini 2500, tapi ini fisiknya besar ya. Saya kira ini pasti awet teman-teman ya. Oke. Ini Cierda CD108. Kemudian selanjutnya, nah ini kita turun powernya teman-teman. Jadi kalau dari power 10 watt kita turun ke yang kategori 5 watt ke bawah ya. Oke. Ini adalah pendatang baru Qnota GP558 ya. GP558, dan ini juga cukup mumpuni teman-teman. Ini di samping baterainya lumayan besar 2000 ya. Di sini 2000 7,4 volt, dan juga sudah Type C. Kalau kita ngecas bisa di sini ya, Type C, atau pakai desktopnya itu udah aman teman-teman ya. Dan antenanya bagus banget, dia matchingnya sangat sempurna di frekuensi UHF, sehingga ini menjadi radio andalan saya juga, GP558 teman-teman. Nanti link pembeliannya akan saya tampilkan di deskripsi ya, GP558. Selanjutnya ini dia teman-teman, radio favorit GP358. Kenapa menjadi favorit? Meskipun dia hanya 3 watt teman-teman, tapi ini radio paling kecil dan bentuknya compact, antenanya juga bagus sama dengan 558, suaranya kenceng. Meskipun baterainya lebih kecil sedikit dari 558, tapi karena sesuai dengan powernya ya teman-teman. Tapi meskipun kecil di sini tetap tertulis 2000 mAh. Nah, namun dia 3,7 volt teman-teman. Kalau tadi kan 7,4 volt, ini 3,7 volt. Dan ini juga sudah Type C teman-teman. Kalau kita ngecas dari sini juga bisa ya, atau lewat desktopnya. Ini radio yang saya paling seneng dan saya selalu bawa kemana-mana ya teman-teman. Meskipun ini juga bagus ya, tapi karena bentuknya ini lebih compact, lebih simple, kecil. Dan kalau kita lihat dari desainnya juga ini GP358 ini sangat bagus, maka ini saya selalu bawa-bawa ya teman-teman. Meskipun ini juga kenceng ya teman-teman ya, ini kenceng.
Oke teman-teman, jadi seneng yang simpel-simpel, maka ini adalah jawabannya GP358 dari Kinota. Resipnya jangan khawatir, sangat peka. Resipnya sangat peka. Jadi ini semua resipnya oke teman-teman ya. Untuk yang UHF ini, kalau radio-radio seperti ini UHF-nya pasti peka-peka semua teman-teman. Jangan khawatir. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Nah, ini kita lanjut ke radio-radio yang cukup keren-keren ya. Ini ada SMP S1 ya, SMP S1 ya, S1. 16. 1. Jadi ini SMP S1, bentuknya sangat elegan ya teman-teman ya. BTT-nya juga plastik. Dan kenapa saya milih yang ini, karena banyak yang lain juga sama tipis-tipis seperti ini, cuman antenanya nggak bisa dilepas. Kalau ini antenanya bisa dilepas teman-teman. Nah seperti ini. Jadi ketika kita pingin jangkauan lebih jauh, kita bisa ganti antenanya. Sehingga ini menjadi favorit saya juga untuk SMP S1, sehingga kita bisa memperluas jangkauan dengan ganti antenanya teman-teman ya. Mau pakai antena luar bisa, pakai antena bawaan bisa, pakai RH77B juga bisa. Jadi kalau pakai RH77B, ini semua pakai RH77B, mantap punya teman-teman ya. Oke, ini dia Kinota SMP S1. Kemudian selanjutnya, nah ini yang jarang saya perlihatkan kepada Anda. Padahal sudah saya sering review dulu ya. Ini sudah saya review. Ini adalah AUKOS A8 ya, AUKOS A8. Nah ini juga cukup bagus karena dia ada penunjuknya di sini, ada baterai, kemudian juga ada lampu senter ya. Jarang loh yang radio-radio seperti ini ada lampu senternya. Ini ada teman-teman. Kemudian ada radionya ya. Radionya caranya kalau mau hidupin ya power on sama mencet FM ini ya. Nanti akan keluar radionya ya teman-teman. Nah, jadi luar biasa teman-teman. Sebenarnya AUKOS A8 ini dia bisa dengerin radio, kemudian bisa untuk komunikasi, ada senternya lagi. Ini kalau kita bawa jalan-jalan juga cukup mumpuni teman-teman. Nah, oke. Cuman sayang di sini BTT-nya belum plastik. Kemudian di sini juga antenanya nggak bisa dilepas, nggak bisa diganti, jadi fix sesuai dengan bawaannya. Juga di sini dia chargernya tapi belum Type C teman-teman ya. Ini masih micro, masih USB micro. Kalau yang S1 tadi sudah Type C, yang S1 ini sudah Type C, sehingga ini dia lebih oke ya, yang ini ya. Oke teman-teman. Jadi ini yang ke-6 ya untuk AUKOS AUKOS A8, sorry, AUKOS A8. Nah, ini udah lepas teman-teman. Jadi ini karena karetnya udah lepas ya. Oke. Tapi cukup bagus ya teman-teman. Ini ada paket pembawaannya, ada headsetnya. Nah, selanjutnya ada jatuh pada Eracom KDC170. Ini juga radio yang saya suka, tipis teman-teman ya, tipis dan di sini informasi juga sudah lengkap, ada informasi baterai ya. Kalau kita pencet yang di bawah ini, ini informasi baterai ya, keluar seperti itu. Jadi kita tahu kondisi baterainya masih full teman-teman ya. Kemudian selain itu tipis, di sini juga sangat ringkas sekali, compact. Meskipun dia sudah saya Type C belum ya? Coba kita buka. Sudah Type C teman-teman. Jadi Anda bisa ngecas lewat sini atau lewat desktop ya. Tinggal Anda pilih saja teman-teman. Oke, mantap. Ini Eracom KDC 170 atau bisa juga WLN C170. Jadi nanti bisa saya tampilkan teman-teman ya, merek-merek yang mungkin sama dengan tipe ini C170, KDC C170 saya akan tampilkan di link deskripsi, bukan hanya Eracom ya. Kebetulan yang ada di saya yang merek Eracom teman-teman, sebenarnya bukan hanya Eracom, jadi banyak ya yang sesama dengan ini itu teman-teman. Oke, kita tinggalkan untuk
KDC 170. Nah, ini kenapa saya urutannya ke 6 ya? Sebenarnya bukan ke 6. Jadi ini tadi yang 2 ini sendiri sebenarnya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita urutkan berdasarkan nomor aja ya. Ini yang ke-6 ya. Ini urutan ke-6. Ke-7, sorry. Yang ke-6 ini tadi. Ini yang ke-7. KDC 170 ya. Sangat tipis, fleksibel. Nah, kenapa tidak C170 di atasnya ini enggak ya? Karena ini antenanya nggak bisa dilepas. Nih, nggak bisa dilepas teman-teman ya. Jadi untuk nambah jangkauan nggak bisa. Kalau ini S1 masih bisa. Oke, selanjutnya jatuh pada ini teman-teman. AUKOS S1 lagi ya, banyak yang merek-merek S1 ya, tipe S1 ya. Ini S1 ini nih, AUKOS S1 ya. Nah, kok tidak ambil yang BF88S? Nah, nih ya, yang S1 ini di sini AUKOS S1 ini tampilannya cukup keren ya. Kemudian PTT-nya udah plastik, ada volume up down-nya di sini. Bisa juga bukan volume, ini anak channel ya. 2, 1. Nah, ini untuk pindah channel, volumenya di sini. Kemudian yang keren lagi, antenanya bisa kita ganti dan bawaannya juga sudah bagus. Kalau kita mau ganti, kita bisa ganti jangkauannya pakai RH77B. Udah mantep banget teman-teman. Nah, kenapa ini juga mantep dibandingkan yang 88S? Karena dia juga sudah Type C, keren kan? Sudah Type C teman-teman. Untuk ngecasnya udah nggak susah-susah lagi. Kalau kita pakai AUKOS S1 ini, kita pakai kemana-mana udah aman ya. Nah, yang terakhir jatuh pada Eskom KDC1 ya. Tapi ini bukan KDC1. Kalau Eskom dia tipenya mini 888S ya. Jadi kalau Eskom ini kalau kita beli itu tipenya mini 888S. Tapi kalau merek yang lain itu KDC1 ya. Tapi kalau merek yang lainnya lagi mungkin sebentar saya lihat dia dulu ya. Merek yang lain tuh ada lagi dari Kinota teman-teman ya. Nih sama kan? Nah, ini sama. Jadi kalau yang Kinota itu sebentar kita lihat tipenya ya. Kalau Kinota dia T20 teman-teman. Nah, beda kan? Kinota T20, kalau ini 88S. Nah, kalau yang WLN KDC1. Terus kalau yang merek lain lagi ya saya kira hampir sama semua teman-teman ya. Jadi kira-kira itu ya hampir sama lah ya kalau kita lihat, karena ini bentuknya baterainya juga sama semua kok, nggak ada beda ya. Jadi sekarang tergantung mereknya, nanti tipenya yang beda-beda ya. Tapi kalau untuk fisiknya sama saja, persis, nggak ada bedanya teman-teman. Seperti ini, dan di sini juga dia sudah ada chargernya, tapi dia masih yang sangat lama teman-teman ya. Dia pakai charger seperti ini ya. Ini apa ya namanya, saya lupa, pokoknya USB-nya seperti ini gitu teman-teman. Masih besar ya, masih yang besar ya, seperti itu. Nah, kalau dia sudah dirubah Type C lebih asik lagi teman-teman. Tapi ya ini tipenya seperti itu, udah disediakan di bawaannya. Kalau kita mau beli udah ada chargernya ya, jadi aman. Oke teman-teman, jadi ini dia HT-HT yang saya rekomendasikan buat Anda. Di depan ini ya bisa kelihatan ya. Dan mungkin buat teman-teman semua yang ingin memilikinya, ya itu nanti di online itu banyak teman-teman ya, bisa cari aja di online, Anda bisa beli ya.
Dan tentunya tidak menutup kemungkinan tinggal Anda pilih mana yang sesuai dengan budget Anda ya, sesuai budget aja, karena tidak semuanya ini kita senang ya dengan model-modelnya ataupun harganya mungkin nggak cocok ya, tinggal Anda pilih yang mana yang cocok ya teman-teman. Mulai dari Cerda yang power besar TC368, kemudian juga yang CD108, kemudian yang power 5 watt itu ada GP558, kemudian yang 3 watt itu ada GP358, kemudian yang di bawah sini ini yang kelas 2 watt ke bawah itu ada SMP S1, kemudian ada Eracom KDC 170, kemudian ada AUKOS A8, kemudian ada AUKOS S1, kemudian ada Escom Mini 88S, kemudian ada Kinota T20. Nah, juga ada WLN teman-teman. Jadi WLN KDC1 ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi tipe yang bagus juga ya, itu KDC 160, tapi di sini barangnya nggak ada teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya KDC 160 juga bagus teman-teman ya, nggak ada masalah. Yang penting bisa digunakan. Oh ya, ada satu lagi teman-teman yang saya lupa. Ada satu lagi yang saya rekomendasikan, kalau memang ada di sini, ini juga bagus. Bentar saya lihat ya. Oke teman-teman, ada satu lagi yang saya rekomendasikan buat Anda, saya lupa ya. Ini ada dari Belfon, tipenya BF508D. Ya, Belfon BF508D. Nah, kalau kita ngomongin Belfon, ini bukan radio biasa teman-teman, ini radio yang cukup mumpuni untuk Belfon ya, karena Belfon ini biasa ngeluarin DMR teman-teman ya, banyak radionya itu tipenya DMR, namun ini dia ngeluarin yang analog. Dan kita lihat di sini PTT-nya warna biru dan udah plastik, kemudian antenanya juga punya desain tersendiri, dan di sini juga dia bisa diganti antenanya teman-teman, dan ada 2 knob di sini untuk on off dan volume, kemudian ada rotary-nya untuk channel ya, untuk pindah-pindah channel, dan di sini ada 2 tombol shortcut. Ini untuk lampunya juga lumayan terang teman-teman ya, lampunya seperti itu. Kemudian tombol shortcut yang satu lagi, nah ini untuk monitor atau squelch, open squelch ya. Iya teman-teman, jadi ternyata saya lupa, ini Belfon ini cukup mumpuni juga, meskipun dia juga belum Type-C, tapi baterainya cukup besar teman-teman ya. Kemudian untuk apa namanya, programnya juga kabel jatanya sama dengan yang Bopeng ya, persis ya, nggak ada masalah gitu teman-teman. Kita lihat di sini baterainya cukup besar, sekitar 4000 teman-teman ya, 3,7 volt 4000. Ini yang Anda pakai seharian juga aman, gak ada masalah kalau untuk yang Belfon ini ya. Oke, itu teman-teman, jadi ternyata ada satu ketinggalan Belfon ya. Dan ini sebenarnya di atasnya S1 ya. Sebenarnya di atasnya S1, di sini dia posisinya ya. Sebenarnya di sini. Atau malah di dekat-dekat ini ya, di dekat-dekatnya 558 ya. Nah, kalau kita cek powernya juga bisa teman-teman ya, karena ini kelasnya berapa, nanti kita coba lihat ya untuk yang Belfon ini. Kalau yang lain udah pernah kita tes teman-teman ya. Yang Belfon ini saya kembali coba untuk melihatkan powernya ya buat teman-teman semua, berapa kira-kira dia. Oke, ini untuk Belfon dia 4 watt ya teman-teman, jadi masih masuk di kategori GP558. Jadi ini sama urutannya dengan GP558 ya. Nah, kita bisa lihat yang untuk GP558 ya, apakah powernya masih 5 watt ya. Kadang-kadang kalau kita pakai ya bisa berubah wattnya teman-teman ya,
Tapi kita lihat ya untuk yang GP 558 yang bisa kita tes wattnya ya teman-teman, supaya Anda bisa tahu powernya dari radio-radio yang kita tampilkan di sini ya. Ya, ini kita coba pasang. Udah pas. Ya, kita coba lihat ya teman-teman ya. Powernya berapa untuk yang GP 558 ya, lebih besar teman-teman, 4,6 watt. Ya 4,6 watt. Ini low power, dia 1,9. Ya ini mepet banget sih ininya teman-teman ya, kandas ya. 14, 15, 16. Nah ini coba channel 16. Oh dia low power juga ya. Jadi tadi yang channel 1 yang high power teman-teman. 7, 6. Ntar. Ini channel 1 tadi high power. Nah ini channel 1 high power 4,6 watt. Yang lainnya dikasih low power teman-teman. Jadi Belfon masuk di bawahnya ini ya, di bawahnya GP 558 ternyata. Karena GP 558 lebih besar powernya. Bayangin aja, nih, ini lebih besar. Buat fisiknya belum tentu wattnya lebih besar teman-teman. Ternyata Kinotile 558 lebih gede powernya. Nah kalau mau dicek ini berapa yang ini Sherda, ya kita cek aja. Kan ini menjadi yang terbaik juga ya. Wah ini beda anunya teman-teman. Kita coba cek, karena ini beda ya, ini saya pasang dulu. Beda teman-teman ya ternyata. Ya, ini sudah kita pasang. Kita mau lihat powernya dari Sherda ya. Baterainya masih full kayaknya. Kita coba aja. Ini yang low power. Ini ada tulisannya low ya. Kita lihat kalau low berapa. Low 1,5. Ini high ya. High-nya 9 watt. 9,1 ya. Nah, coba memori yang lain. Nah 9,6, 9,5 teman-teman. Luar biasa besar ya. Makanya saya bilang ini power dari Sherda ini bukan kaleng-kaleng teman-teman ya. Jadi powernya cukup besar untuk yang Sherda ini, sehingga memang dia pantas menduduki urutan yang pertama dan kedua ya untuk Sherda TC368. Kemudian yang ini CD108. Nah yang CD108 beda ininya tuh, dia beda teman-teman, jadi harus diganti lagi. Kita mau tes, dan memang ini belum Type C, kalau yang sana udah Type C. 16. Kita coba yang CD108. Nah ini powernya seberapa besar. Besar juga kan teman-teman tuh, 9,3. 16. Kita coba 11, 10. masih 9,2. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masih 9,2, 9,1 teman-teman. Memang di bawah itu sedikit, tapi sama-sama hampir 10 watt teman-teman, luar biasa. Sherda CD108. Jadi perbedaannya cuman ini nggak ada Type C-nya, yang sana ada Type C-nya, tapi dia ada lampunya, sana nggak ada lampunya, nggak ada senter maksud saya.
Oke teman-teman, jadi 2 HT ini powerful teman-teman. Jadi kalau Anda mau cari yang powerful, UHF itu 2 itu ya, Sierda TC368 atau CD108. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk bisa Anda menjadikan referensi untuk menentukan sebuah produk yang Anda butuhkan, terutama di HT-HT UHF ya, yang biasa dipakai untuk kegiatan ya. Ini bisa diprogram semuanya sesuai dengan keinginan kita ya. Kalau kita mau programnya private ya, mungkin channelnya harus dirubah sehingga tidak bisa dimonitor yang lain. Begitu teman-teman semuanya. Udah oke, kita udah tes semuanya. Memang yang ini nggak perlu saya tes lagi ya, ini udah powernya pasti di bawah ini semua. Ini dia sekitar 2 atau 1 watt ya. Ini juga sama. Nah, tinggal kita gimana caranya memakainya dan mana yang sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan budget yang ada. Oke, teman-teman, itu dia rekomendasi dari saya untuk HT-HT UHF ya. Jadi ada Sierda TC368, Sierda CD108, ada GP Kinota GP558, ada Belfon BF 508 kalau nggak salah ya. Sorry, sebentar saya cek dulu nih teman-teman. Yang Belfon ya 508D, BF 508D. Kemudian ada Kinota GP358, ada SMP S1, ada Eracom KDC 170. Ini juga identik dengan WLNC 170 teman-teman, sama. Kemudian ada AUKOS A8, kemudian ada AUKOS S1, kemudian di sini juga ada SMP lagi, Escom Mini 88S, 888S, kemudian ada Kinota T20. Ini identik sama dengan WLN KDC1. Kemudian kalau teman-teman punya yang KDC 160 juga bagus. Kemudian C1000 juga bagus. Tapi karena barangnya nggak ada di sini, saya nggak tampilin teman-teman ya. Kalau barangnya ada di sini, kita tampilin. Makanya ya itu tadi, yang ada di sini berarti yang distributornya memang ingin barangnya kita tampilin di sini teman-teman. Kalau mereka nggak ingin ditampilin, ya barangnya nggak ada di sini teman-teman. Oke, jadi inilah HT-HT yang ada di pasaran yang menjadi rekomendasi saya, sehingga Anda bisa memilikinya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan budget yang kita punya. Jadi sekali lagi, yang terbaik adalah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan dan kemampuan kita untuk memiliki sebuah radio. Yang penting referensinya sudah ada, tinggal Anda tentukan pilihan Anda. Oke, sekian dari saya. Yang kecali itu yang kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.